Halo, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Setelah penantian yang sangat panjang, lebih kurang 8 tahun menunggu, film Lord of the Ring dapat prequelnya. Ya, para penggemar fanatik Lord of the Ring boleh bersuka cita. Bang M sangat bersyukur bisa berkesempatan menyaksikan karya Tolkien lagi diangkat ke layar lebar. Dan hasilnya sangat luar biasa, benar-benar maksimal. Ini masterpiece of masterpiece. Gila, bombastis, gak sia-sia menjadi film termahal per episodenya. Bikin merinding abis. Langsung saja, ini dia alur cerita Lord of the Ring of Power episode 1. Let's get it on. Kembali dengan Galadriel yang bercerita bahwa pada awal kehidupan tidak ada yang jahat. Ketika dunia masih sangat muda, meskipun belum ada matahari terbit, tapi sudah ada cahaya. Galadriel kecil membuat kapal-kapalan dari kertas. Anak-anak lain bilang bahwa kertas itu tidak akan mengapung. Galadriel bilang iya, dia akan berlayar. Kemudian kapal kertas itu benar-benar berlayar. Tiba-tiba anak-anak lain melempari kapal itu dengan batu. Galadriel coba menghentikannya, tapi anak-anak itu semakin brutal dan akhirnya kapalnya tenggelam. Galadriel sangat marah dan saat akan mengajar anak-anak tersebut, tiba-tiba datang abangnya bernama Finrod menghentikannya. Di bawah pohon, Finrod memuji kapal buatan Galadriel. Galadriel bilang itu semua persis seperti yang diajarkan abang ke dirinya. Kemudian Finrod bertanya ke Galadriel, tahukah kamu kenapa kapal kita bisa mengapung sedangkan batu tidak? Karena batu hanya melihat ke bawah dan kegelapan air sangat luas dan tak tertahankan. Di lain sisi, kapal juga merasakan kegelapan tapi berjuang dari waktu ke waktu melawan kegelapan yang coba menguasainya dan menariknya ke bawah. Tapi kapal itu punya rahasia, yakni tatapannya selalu ke atas, tetap pada cahaya yang membimbingnya dan membisikkan hal-hal yang lebih agung daripada yang pernah diketahui kegelapan. Galadriel bertanya, tapi terkadang cahaya sama terangnya dengan pantulan sinarnya di air. Sulit untuk mengatakan arah mana yang ke atas dan arah mana yang menuju ke bawah. Bagaimana cara untuk mengetahui cahaya yang tepat untuk diikuti? Kemudian Finrod membisikkan jawabannya ke Galadriel. Apa yang dibisikkannya? Jawabannya ada di akhir video. Lanjut, Galadriel menanggapi jawaban kakaknya dengan bilang, kok simpel banget bang? Finrod bilang ya seringkali kebenaran itu terletak pada sesuatu yang sederhana, dan Galadriel yang harus menentukannya, karena Finrod tidak akan selalu berada di sisinya. Mendengar itu, Galadriel punya perasaan tidak enak. Lanjut, Finrod mengajak Galadriel pulang. Kemudian Galadriel bernarasi lagi bahwa kaum elf tidak mengenal kata mati, karena mereka hidup abadi dan kegembiraan mereka tidak ada akhirnya. Dan kami pikir cahaya para elf tidak akan pernah padam. Jadi ketika musuh besar Morgoth menghancurkan cahaya bangsa elf, yakni pohon cahaya, very light of our para elf pun bersumpah untuk melawan. Legion elf pun dikirim untuk berperang. Para elf meninggalkan rumah mereka Valinor menuju ke alam jauh yang penuh dengan bahaya tak berujung dan makhluk aneh yang tak terhitung jumlahnya. Ya, tempat itu adalah Middle Earth. Terjadi perang antar naga, kemudian perang antar pasukan elf, termasuk juga Finrod yang ikut berperang melawan orc yang jumlahnya jutaan di Middle Earth. Perang ini pun meninggalkan Middle Earth dalam kehancuran dan akan bertahan berabad-abad. Kemudian Galadriel tiba di medan perang untuk menyusun helm para pejuang elf yang telah gugur. Dan mulai saat itu Galadriel baru mengenal dan memahami arti kata kematian. Pada akhirnya Morgoth akan dikalahkan, tapi tidak sebelum banyak kesedihan, karena orknya telah menyebar ke setiap sudut Middle Earth dan bertambah besar berkali-kali lipat di bawah komando hambanya yang paling setia, seorang penyihir paling licik dan kejam, tak lain tak bukan Sauron. Hambanya bersumpah untuk mencarinya dan menghancurkannya, tapi Sauron duluan membunuhnya dan menandai kulitnya dengan simbolnya yang maknanya bahkan tidak dipahami oleh orang paling bijaksana di dunia sekalipun. Dan di sana, di dalam kegelapan, sumpah abangnya sekarang menjadi sumpah milik Galadriel, yakni untuk mencari dan menghancurkan Sauron sekali dan untuk selamanya. Lanjut, Galadriel dan pasukannya pergi memburu Sauron sampai ke ujung dunia. Tapi jejaknya semakin tipis. Tahun berganti tahun, abad berganti abad. Banyak elf yang mulai melupakan Sauron dan percaya bahwa Sauron hanyalah kenangan dan mitos belaka, dan merasa ancaman itu benar-benar telah berakhir. Tapi
Tapi hal itu tidak berlaku bagi Galadriel seorang. Di Forward Way, Northernmost Ways, Galadriel dan prajurit elfnya memanjat dinding es. Tibanya di atas, salah satu anggota mulai mengeluh karena mereka telah sampai ke ujung dunia untuk mencari benteng terakhir para orc, dan rasanya orc itu sudah hilang bertahun-tahun yang lalu, dan coba meyakinkan Galadriel bahwa orc dan Sauron telah benar-benar musnah. Tapi Galadriel tidak mau percaya hal itu. Para prajuritnya mulai kelelahan, tapi Galadriel terus memaksa melanjutkan perjalanan meskipun badai besar. Akhirnya mereka tiba di benteng terakhir di mana para orc berabad-abad lalu berkumpul setelah kekalahan Morgoth, dan menuju ke salah satu jalan karena udaranya lebih dingin akibat aura jahatnya. Tapi diam-diam ada makhluk yang mengawasi mereka dari kegelapan. Galadriel pun menemukan lorong rahasia. Kemudian Thondrin menemukan orang yang menyatu dengan dinding akibat mencampur kekuatan dunia gaib diakibatkan black magic kuno. Lanjut, Galadriel menemukan simbol Sauron di meja batu dengan menyiramkan air, dan yakin Sauron ada di tempat ini. Dan tanah ini sengaja ditinggalkan untuk diikuti oleh para orc, sehingga Galadriel ingin melanjutkan mencari ke bagian paling ujung dari utara. Tapi Thondrin tidak setuju karena tanah itu sudah berabad-abad dan yang meninggalkannya pasti sudah lama mati. Tapi Galadriel yakin Sauron masih hidup dan sedang menunggu dan mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kembali. Thondrin pun meminta untuk pulang dan melapor ke raja dahulu karena mereka telah melakukan pekerjaan yang melampaui batas. Thondrin ini beban banget belum terus. Saat memeriksa, salah satu anggota diserang oleh troll salju. Kemudian troll mengajar seluruh anak buah Galadriel seperti serangga. Galadriel pun langsung turun tangan dalam waktu singkat berhasil menghabisi troll tersebut. Ternyata troll salju terlalu easy buat Galadriel. Setelah mengalahkan troll salju, Galadriel berniat untuk melanjutkan lagi. Melihat itu, seluruh anak buahnya menyerah dan meletakkan senjata dan tidak mau mengikuti Galadriel lagi dan minta pulang. Dasar tim beban. Ke Rhovanion, The Wilderland is of Anduin, dua orang penjelajah melewati sebuah padang rumput. Tiba-tiba mereka sangat ketakutan karena mendengar itu adalah wilayah Harfoot, dan menurut mereka Harfoot adalah makhluk yang paling mengerikan dan berbahaya. Setelah penjelajah itu pergi, para Harfoot pun keluar. Ternyata mereka adalah manusia berkaki besar, bertubuh kerdil, ramah, tapi sangat menutup diri dari dunia luar dan mirip hobbit. Dan mereka menutupi kampung mereka dari dunia luar dengan berkamuflase. Di sana ada Sedok, sang pembaca pertanda dengan buku besarnya. Kemudian ada Marigold, ibu dari Nori. Lanjut ada Poppy dan Nori membawa anak-anak di kampungnya pergi ke ladang untuk memetik buah blueberry. Tiba-tiba Nori menyadari bahwa ada serigala di sekitar mereka setelah melihat jejak kakinya. Lanjut, Nori segera mengajak seluruh anak kembali ke perkampungan demi keamanan. Di Lindon, di ibu kota High Elves, Elrond sedang sibuk membuat puisi. Tiba-tiba dia diberitahu bahwa teman lamanya telah tiba. Ternyata itu adalah Galadriel yang telah kembali dari tugas. Mereka berdiri di depan lukisan gerbang menuju Valinor. Dan jika siapapun yang pulang ke sana akan hidup abadi dan bahagia. Dan saat akan menyeberang akan mendengar sebuah lagu lain seperti hidup di surga. Galadriel kecil dulu pernah tinggal di sana, tapi sekarang dia ke Middle Earth dan menjadi komandan tentara utara prajurit Westerland. Kemudian Galadriel memberitahukan Elrond bahwa dia menemukan simbol Sauron dan yakin Sauron masih hidup. Dan Galadriel berniat meminta prajurit baru untuk mencari keberadaan Sauron. Elrond tampaknya kurang setuju, tapi Galadriel meminta tolong Elrond untuk berbicara langsung ke raja soal pencarian. Elrond mengatakan bahwa masalah Galadriel selama ini bukanlah musuh di luar sana, tapi tindakan yang telah menentang raja tertinggi elf dengan melanggar batasan-batasan yang diberikan oleh raja. Elrond pun mengatakan bahwa raja telah berbaik hati dengan memberikan penghargaan setinggi-tingginya untuk jasa-jasanya menumpas para orc, alih-alih membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Galadriel. Dan Elrond berjanji akan mempertemukan Galadriel dengan raja. Kembali ke kampung Harfoot, terlihat kampung yang begitu tentram dan bahagia penuh keceriaan. Nori dimarahi ibunya karena pergi ke pertanian diam-diam sambil mengajak anak-anak karena tempat itu sangat berbahaya. Kemudian Nori alias Eleanor Brandyfoot mengungkapkan keinginannya untuk menjelajah dunia. Ibunya malah tambah kesal karena dia tidak ingin anaknya keluar dari kampung karena kampung ini paling aman dan Harfoot hanya bagian kecil dari kehidupan karena hidup mereka ditentukan oleh musim. Mereka akan sering bermigrasi tergantung musim. Di luar sana, elf menguasai hutan untuk dilindungi, Dwarf alias kurcaci menguasai tambang, dan manusia menguasai lahan pertanian mereka. Tempat lain, Gil-galad, raja para High Elves, memberikan penghargaan ke Galadriel dan seluruh prajurit yang pergi bersamanya atas jasa-jasanya menumpas orc sampai ke akar-akarnya. Meskipun Morgoth telah ditumpas berabad-abad yang lalu, tapi khawatir mereka akan bangkit lagi. Maka Galadriel dan pasukannya mau menyapu seluruh Middle Earth sampai ke ujung-ujungnya untuk memastikan mereka
mereka tidak bangkit lagi. Dan Raja mengumumkan bahwa hari perang kita sudah usai dan hari kedamaian akan dimulai sambil melotot ke Galadriel. Galadriel terpaksa harus menerima pernyataan dari Raja dan tak bisa menolak lagi, apalagi meminta tambahan pasukan. Dan sebagai hadiahnya mereka akan dikirim ke Greyhaven melintasi laut untuk selama-lamanya tinggal di tanah yang diberkati Far West, tanah Valinor yang abadi. Mereka diizinkan untuk pulang, tapi Galadriel merasa sangat tidak senang karena dia belum memenuhi sumpahnya membasmi Sauron. Saat perayaan kembang api, Elrond menemui Galadriel di depan patung bladernya Finrod. Galadriel mengungkapkan bahwa hadiah ini akan dia tolak karena sumpah dari abangnya telah menjadi sumpahnya untuk mencari Sauron dan memusnahkannya, dan sudah kewajibannya untuk memenuhi janjinya, dan dia mendapat petunjuk Sauron ada di utara jauh. Elrond mengatakan dia sudah menunjukkan simbol Sauron tersebut ke Raja, dan Raja beranggapan bahwa kejahatan sudah musnah berabad-abad yang lalu. Tapi Galadriel membantahnya karena di hatinya masih merasakan kejahatan itu masih ada dan merasa tidak tenang. Elrond mengatakan kalau itu hanya halusinasi Galadriel saja. Tambah marah Galadriel dan mengatakan Elrond belum merasakan apa yang dirasakan. Ya memang benar, Elrond hanyalah politisi yang gak pernah bertempur di medan perang, jadi sok bijak aja. Dan Galadriel bilang kejahatan itu tidak tidur, dia menunggu saat kita berpuas diri kemudian akan menyerang dengan tiba-tiba saat kita lengah. Elrond mengatakan jika dugaan Galadriel salah, apakah dia akan membawa lebih banyak elf yang mati sia-sia di ujung utara jauh? Mau berapa lagi korban dari pihak elf yang akan dibuat oleh Galadriel dalam mencari Sauron? Lanjut membujuk Galadriel agar dia mau kembali ke Far West, agar lukanya bisa disembuhkan dan dapat ketenangan hati di sana. Tapi menurut Galadriel dia nggak akan ngaruh meskipun dia ada di sana. Dan jika memang benar rumor tentang kemunculan Sauron, maka Elrond berjanji akan menumpasnya dengan semua kemampuannya. Di Southland of Men, dua tentara elf yakni Arondir dan Medan pergi ke Bar Waldreg di kampung para manusia. Saat tiba di sana, semua orang berhenti mengobrol. Ternyata para manusia tidak senang dengan adanya para prajurit elf. Kemudian ada anak begajul yang bilang bahwa sudah berabad-abad perang berakhir, tapi elf masih saja di sana. Mereka sudah bosan melihat elf di sana. Mereka seperti dijajah dan berharap suatu saat manusia memiliki raja mereka sendiri. Tapi Arondir itu bersikap sabar aja. Di luar dia bertemu dengan wanita cantik bernama Bronwyn memberinya biji alifirin. Lanjut Arondir pergi dari sana bersama Megdor. Megdor alias Medan mengatakan bahwa kisah cinta antara elf dan manusia biasanya tidak pernah berhasil dan menjadi tragedi alias kematian. Ya karena umur manusia sangat pendek, sedangkan elf bisa beribu-ribu tahun. Kemudian mendadak mereka mendapat pengumuman dari raja bahwa perang sudah berakhir dan dia membubarkan semua pos penjaga menara yang ada. Teman lainnya yang mendengar itu merasa senang, tapi Arondir sangat sedih. Kemudian Watchwarden tiba menemui Arondir. Arondir mengaku sudah 79 tahun dia bertugas di sana, dan sepertinya dia sudah betah di sana. Revion mengatakan bahwa dulu ini hanyalah batuan, dan sudah banyak berubah, kecuali manusia yang dulu berpihak pada Morgoth. Kemudian Revion mengatakan dulu Arondir petani, tapi sekarang saat pulang dia akan membawa banyak, yakni kehormatan, gelar, dan hidup yang baru. Dan ingat ini, bahwa Arondir menjaga manusia di Tir Harad bukan karena kesalahan nenek moyang mereka dahulu, tapi karena jati diri mereka masih sama, manusia sang penyembah Morgoth. Dan bersyukurlah tidak harus melihat manusia lagi. Artinya sebenci itu Revion terhadap manusia yang mendukung Morgoth. Kemudian Arondir menemui ibu-ibu cantik. Dia ingin mengucapkan selamat tinggal ke Bronwyn. Bronwyn berusaha menahan air mata perpisahannya. Tiba-tiba anaknya memberitahu bahwa ada yang mencarinya. Ternyata kakek ingin mengobati sapinya. Menurut Bronwyn, sapi itu salah makan rumput alias rumput sintetis, maksudnya rumput di horden. Saat diperiksa, susunya berwarna hitam aspal. Lanjut Brownie dan Arondir pergi ke Warden untuk mengecek kondisi di sana. Kemudian Theo mencuri sebuah pedang dari ruang rahasia di peternakan. Ternyata itu pedang patah berlogo Sauron, dan terdengar suara seram dari pedang tersebut. Di tempat lain, kapal yang membawa elf kembali ke Far West tengah berlayar di lautan, dan di sana juga ada Galadriel. Di tempat lain, Elrond mengatakan ke Raja bahwa Galadriel masih merasa sangat yakin jika pencariannya harus tetap dilanjutkan. Gil-galad mengatakan bahwa Galadriel lah yang membuat kejahatan selalu hidup dalam diri dan hatinya. Dengan kata lain, menurut Gil-galad, dia itu hanya trauma aja. Elrond agak menyesali telah mengirim Galadriel pulang, tapi Raja meyakinkan bahwa keputusannya telah tepat. Kemudian Raja menyuruh Elrond bekerja pada Lord Celebrimbor untuk membantu menyelesaikan proyeknya. Lord Celebrimbor adalah sang elf pandai besi terbaik. Lord Celebrimbor pun tiba. Sadok pun melihat langit malam dan menemukan pertanda aneh lagi, seperti ada yang mereka cari. Tiba-tiba muncul Nori bertanya ke Sedok. Sedok hanya mengatakan kalau langitnya sangat aneh. Tiba-tiba Largo ayahnya memanggilnya. Kembali ke Arondir, orang-orang Horden terkenal sangat loyal terhadap Morgoth di masa lalu. Mendengar itu, Browning tersinggung karena teman-teman dekatnya ada di sana.
Arondir pun jujur mengatakan bahwa satu-satunya yang baik dan membuatnya betah di sana hanyalah Bronwyn. Ternyata kota Horden itu sudah hancur dan terbakar karena retakan tanah. Di Sundering Seas, saat akan mendekati gerbang Far West, senjata dan baju zirah para elf dilepas satu persatu oleh para wanita. Tabir pun mulai terbuka dan mulai terdengar nyanyian disertai cahaya yang sangat terang. Tapi Galadriel semakin bimbang, kemudian teringat pesan Pirot abangnya saat melihat Gati milik abangnya, bahwa terkadang kita tidak tahu sampai benar-benar menyentuh kegelapan dan memutuskan melompat dari kapal dan gak jadi pulang kampung bersama elf lainnya. Kemudian terlihat ada meteor jatuh melintas di langit dan disaksikan oleh Gil-galad dan Elrond, dan juga disaksikan oleh Brony dan Arondir. Kemudian Gil-galad menemukan daun jatuh yang telah terinfeksi kekuatan kegelapan. Di tempat lain, meteor itu jatuh dekat desa Harfoot dan disaksikan oleh Nori. Saat dicek, ternyata sudah menjadi kawah terbakar dan ada satu orang kakek tertidur di tengahnya. Dan bersambung.